Bismillahirrahmanirrahim. Halo Bapak Ibu para pengusaha dan pemerhati usaha minimarket sekalian. Selamat datang di channel kita. Tempatnya kita mendapatkan tips dan strategi terbaik untuk bisnis minimarket. Kali ini kita akan membahas 7 langkah jitu untuk mempromosikan minimarket Anda. Jika Anda ingin menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualan, simak video ini sampai habis, karena di setiap langkah saya akan memberikan strategi yang bisa langsung Anda terapkan. Siap untuk mulai? Ayo kita mulai dari langkah pertama. Langkah pertama adalah kenali target pasar Anda. Untuk bisa mempromosikan minimarket Anda dengan tepat, Anda harus tahu siapa yang jadi pelanggan utama minimarket Anda. Mulailah dengan memahami demografi di sekitar toko Anda, yaitu usia, pekerjaan, bahkan kebiasaan belanja mereka. Jika Anda berada di dekat sekolah, pastikan minimarket Anda menyediakan produk yang sering dibeli oleh anak sekolah, seperti snack, minuman dingin, atau ATK. Jika lokasi Anda berada di area pemukiman atau perumahan, produk kebutuhan seperti kebutuhan harian kayak sembako pasti akan lebih diminati. Memahami siapa yang menjadi target pasar Anda membantu Anda menyusun strategi promosi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Oh ya, yang saya maksud dengan sekitar toko Anda itu adalah jarak radius tertentu dari titik minimarket Anda berada. Untuk minimarket yang berukuran 100 meter persegi tentunya memiliki target radius yang berbeda dengan minimarket yang berukuran 200 meter persegi, apalagi 400 meter persegi. Dalam hal mengenali target pasar untuk minimarket klien yang kami kelola, kami selalu fokus pada radius incaran ini. Di situ fokus. Karena kami yakin bahwa 70-80% pemasukan minimarket itu berasal dari market yang ada dalam lingkup radius ini. Selanjutnya, langkah kedua adalah manfaatkan media sosial untuk promosi. Di zaman sekarang, media sosial adalah alat yang sangat powerful untuk menjangkau pelanggan baru. Buat akun Instagram dan Facebook untuk minimarket Anda, dan pastikan Anda rutin mengunggah konten yang menarik. Misalnya, Anda boleh memposting produk-produk baru, promo spesial, atau suasana minimarket Anda. Sesekali, suasana candaan karyawan atau kesibukan yang sedang dilakoni di toko. Hal-hal unik dan menarik lainnya pun jangan luput untuk dijadikan konten medsos Anda. Jangan lupa juga memanfaatkan Instagram Story dan Facebook Ads ya, untuk menjangkau lebih banyak orang di sekitar lokasi toko Anda, khususnya dalam radius toko Anda itu. Radius sasarannya. Dengan fitur Ads ya, Anda bisa menargetkan orang-orang yang tinggal hanya pada radius sasaran dari minimarket Anda. Jadi pada radius sasaran minimarket Anda itu, kalau ada yang scroll kemudian masuklah ads Anda di situ. Nah, terlihatlah promo-promo yang sedang ada di minimarket Anda. Nah, jadi sehingga mereka bisa melihat promosi yang sedang Anda tawarkan. Dan jika perlu sebaiknya Anda meng-hire seorang karyawan khusus untuk menangani ini. Jadi dalam satu hari sebaiknya Anda bisa memberikan posting 2-3 konten ya, itu standar. Jadi ada di pagi hari, siang, sore, atau malam. Karena ada yang buka-buka pada saat pagi, ada yang siang tapi paginya tidak, ada yang sore atau malam tapi siangnya tidak, paginya juga tidak. Nah, jadi jam berapapun mereka itu membuka HP-nya, kita hadir di situ. Itu langkah
kedua. Kemudian kita lanjut pada langkah ketiga, yaitu buatlah program diskon dan promosi berkala. Siapa yang tidak suka diskon kan? Adakan promosi setiap minggu atau setiap bulan, ya normalnya 2 minggu sekali lah, untuk menarik lebih banyak pelanggan. Misalnya diskon untuk produk-produk yang sering dibeli, atau cashback untuk pembelian dalam jumlah tertentu, atau tebus murah saat membeli produk tertentu, atau promo produk bundling yang memandukan komponen produk fast moving dengan dead stock atau slow moving. Nah, pastikan promosi ini mudah terlihat oleh pelanggan dengan memasang banner atau spanduk di depan minimarket. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan SMS atau WhatsApp broadcast untuk memberitahu pelanggan tetap Anda, ya, atau member minimarket Anda tentang promosi-promosi terbaru. Dengan cara ini, mereka akan merasa selalu diingatkan untuk datang kembali. Karena terkadang pelanggan itu jarang ke toko bukan karena tidak membutuhkan belanja, tapi memang karena lupa. Dan kadang di saat ingatnya itu malah beli jadi minimarket lain. Nah, jadi kalau kita berkala karena dia member, dan di saat waktu dia mendaftar member, kita dikasih tahu bahwa secara berkala nanti ada di WA atau di SMS itu adalah informasi-informasi promosi khusus untuk member, gitu. Nah, itu langkah ketiga. Kita lanjut pada langkah keempat, yaitu buat program loyalitas pelanggan. Ini bersambung tadi dengan yang ketiga, yang ketiga ya. Program loyalitas ini bisa berupa sistem poin, di mana setiap pembelian akan menghasilkan poin yang bisa ditukarkan dengan produk gratis atau diskon di pembelian berikutnya. Ini adalah cara yang efektif untuk menjaga agar pelanggan tetap setia berbelanja di minimarket Anda. Anda bisa meluncurkan kartu anggota atau member card, ya, dan bahkan memanfaatkan fitur khusus dari software minimarket yang kami rekomendasikan, ya. Kalau software yang lain kita tidak tahu. Jadi software yang kita rekomendasikan ini untuk mencatat poin-poin secara otomatis. Jadi saat member itu belanja kemudian menyebutkan nomor anggotanya atau membawa member card-nya, kemudian itu di scanner, ya, itu otomatis belanjanya itu terkonversi menjadi poin, gitu. Jangan lupa juga untuk memberikan bonus poin pada pembelian pertama pelanggan. Misalnya saat mendaftar atau memenuhi syarat menjadi member, misalnya tuh ada syarat setiap pembelanjaan minimal 100.000 maka bisa menjadi otomatis menjadi member, ya, menjadi langsung diberikan kartu, dan di saat itu langsung mendapatkan poin gratis, misalnya sebesar 10 poin, dan kemudian kita bilangin bahwa ini kurang 5 poin untuk bisa mendapatkan hadiah ini, tebus murah ini, atau diskon ini, bla bla bla, seperti itu. Nah, ini agar mereka semakin tertarik untuk kembali berbelanja. Samalah cuci mobil itu ya, 10 kali kita cuci mobil ada stempnya, ada stempelnya, gratis 1 kali. Itu jadi kita kalau mau cuci mobil jadi ingat, wah cuci mobil di situ kalau sudah berapa kali, kemudian menunggu gratisannya. Begitu juga misalnya kayak di Indomaret, ya, ada stamp setiap belanja, itu stamp nanti ada voucher yang bisa diberikan, ya. Itu ya langkah keempat. Lanjut pada langkah kelima, Anda harus optimalkan penataan produk di toko. Ya, berbicara tentang penataan produk berarti artinya display, ya, penataan produk display, penataan toko namanya layout. Penataan produk yang tepat dengan signage board. Signage board ini adalah papan penanda, ya, biasa juga disebut dengan ya, ada tanda-tandanya macam-macam. Itu bisa berupa tag hanger, bisa berupa tag wobbler, atau pop-up frame, atau hanging banner, ya. Ini semuanya ini akan membantu meningkatkan penjualan karena secara visual pelanggan itu bisa melihat promosi-promosi yang ada pada signage board itu. Nah,
Tempatkan produk-produk ini yang margin tinggi ya, itu di rak yang paling mudah dilihat, supaya bisa tertarik, kemudian langsung ambil dari rak ya. Karena bagaimanapun itu kelihatan kalau kita taruh pada eye level namanya ya, eye level, jadi pada matanya, agar memang mudah terlihat untuk pelanggan. Nah, Anda juga bisa membuat area khusus untuk produk-produk promosi. Nah, jadi di dekat kasir itu buat ada promosi, atau di depan kasir pada flow ya, bisa membuat standing flow namanya. Kemudian di sanalah disusun produk yang sedang promosi tersebut. Tapi tetap tambahkan signage board ya. Jadi di situ tambahkan signage board pada produk-produk promosi yang ada di rak berupa wobbler. Wobbler itu adalah alat yang ditaruh pada price tag ya, dekat price tag yang menjulur keluar, yang kadang goyang-goyang, yang menjulur keluar ya, itu yang memberikan bahwa ini harganya 10.000. Di wobbler itu kemudian tertulis misalnya 8.700, 8.900. Nah, itu wobbler. Karena ini akan membantu pelanggan untuk menemukan produk promosi meskipun tidak melewati area khusus produk yang sedang promosi. Jadi kalau dia masuk di rak, ada wobbler di sana kelihatan ya, berarti itu adalah produk promosi. Mereka jadi sudah tahu dan mereka bisa langsung mengambilnya dari rak, bukan dari area khusus promosi itu tadi. Begitu. Pastikan juga tata letak atau layout minimarket Anda memudahkan pelanggan untuk belanja dengan nyaman dan cepat. Ya, jadi jangan sampai kita punya toko misalnya lorongnya itu sempit sekali. Jadi kalau sudah ada dua orang yang masuk dari arah berlawanan, mereka harus mundur satu dulu. Itu membuat belanja jadi tidak nyaman ya. Karena pengalaman berbelanja yang baik akan membuat pelanggan lebih sering datang kembali. Karena dibilang, wah di toko itu enak belanjanya, kita tidak ada yang ganggu-ganggu gitu ya, tidak sempit dan lain sebagainya. Kemudian itu tadi langkah kelima ya kalau nggak salah. Kemudian langkah selanjutnya adalah berkolaborasi dengan masyarakat lokal atau masyarakat setempat. Minimarket Anda itu adalah bagian dari masyarakat. Jadi jangan ragu untuk terlibat dalam acara-acara setempat. Sponsori kegiatan seperti bazar, lomba olahraga, atau acara sosial yang diselenggarakan di sekitar minimarket. Bentuk sponsor tidak mesti uang, tapi bisa juga dalam bentuk produk. Ya juga Anda bisa minta partisipasi dari supplier. Jadi ada supplier datang, ada barang-barang promo, ini kita mau berpartisipasi pada acara porseni tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat ini. Jadi kita minta kontribusi atau dari supplier. Biasanya mereka bisa memberikan, apalagi kalau ada program-program promosi mereka. Oke. Nah, berikan juga diskon khusus ya, secara berkala untuk pemuka masyarakat yang ada di sekitar minimarket Anda. Misalnya Pak RT-nya, Pak RW-nya, kepala desanya, lurahnya, atau kelompok sosial lain. Nah, ini bisa bikin semacam jadwal ya, 3 bulan atau 6 bulan sekali. Kita memberikan voucher kepada para pemuka masyarakat ini, mulai dari Pak RT, Pak RW misalnya voucher 25.000 ya, kemudian naik lagi voucher 50.000, kemudian naik lagi voucher 100.000, dan seterusnya. Bahkan Anda bisa berkolaborasi dengan usaha kecil ya, UKM misalnya dengan memberikan space di toko Anda untuk produk-produk lokal mereka. Jadi coba identifikasi di area tidak jauh atau dekat atau masih dalam radius sasaran minimarket Anda. Lihat adakah produk-produk sekitar itu yang mungkin bisa Anda masukkan ke dalam toko. Ya sebenarnya
untuk masuk ke dalam toko itu produk-produk lokal ini harus memiliki minimal PIRT-nya, yang PIRT. Nah, itulah. Nah, meskipun tidak ada misalnya, ya diarahkanlah mereka. Jadi kita bisa bilang bahwa produk Bapak Ibu ini sebenarnya bisa masuk di toko kami, tapi karena tidak ada PRT-nya, PRT itu hanya berapa ratus ribu ini, kemudian kita bisa bantu, bla bla bla. Itu bagi mereka itu bentuk support yang sangat luar biasa sekali, dan inilah yang menjadi corong-corong minimarket kita itu kepada masyarakat di sekitarnya dia. Nah, kolaborasi seperti ini tidak hanya meningkatkan citra atau brand minimarket Anda, tapi juga membantu menarik lebih banyak pelanggan dari masyarakat sekitar minimarket Anda. Karena Anda akan dikenal sebagai pemilik minimarket yang dermawan dan sosial. Nah, itu. Lanjut, yang terakhir, ya, bagian yang ketujuh. Jangan lupa untuk memanfaatkan Google My Business. Daftarkan minimarket Anda di Google My Business agar lebih mudah ditemukan di pencarian Google dan Google Maps. Apalagi kalau di pinggir jalan besar, jalan raya. Nah, jadi kadang traffic itu mencari minimarket terdekat. Lagi pengen minum, lagi pengen apa. Nah, seharusnya minimarket kita jika sudah didaftarkan pada Google My Business ini, itu pasti akan muncul. Ya, pastikan Anda mengisi semua informasi penting seperti jam operasional, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Saya sering begitu, seperti contoh di saat saya ke Majene atau ke Palopo, kita mau makan paleko. Tinggal cari di Google Map paleko terdekat. Kita ditunjukkan paleko terdekat, kemudian melihat review positifnya, bagus, dan ternyata setelah kita sampai di sana, ya, kita akhirnya makan di situ dan cukup memuaskan. Pergi selanjutnya kita sudah tahu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi minta juga pelanggan yang puas untuk memberikan review positif. Itu bisa member, ya, itu dimintakan karena review yang baik bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan baru. Jika perlu, Anda boleh memberikan kode khusus untuk voucher belanja bagi mereka yang telah memberikan review positif dengan bintang 4 atau 5. Nah, jadi mungkin vouchernya ya tidak gede-gede amat, 5.000 atau berapa, ya, karena jasa untuk review positif itu sekarang per review itu minimal di 10.000, itu minimal. Nah, saya pernah menggunakan jasa itu untuk mendapatkan review positif, 30 review positif, ya, untuk sebuah Google Map, ya. Nah, ini tinggal berikan voucher saja, kita tidak perlu mengeluarkan biaya jasa untuk review positif itu, dan itu luar biasa juga dampaknya, ya. Jadi selalu pastikan juga informasi Anda selalu terupdate agar pelanggan, apalagi yang di traffic ini, jalan raya ini, ya, jalan poros ini, agar pelanggan tidak kesulitan menemukan toko kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah 7 langkah jitu. Jitu kalau diterapkan, kalau tidak diterapkan tidak berarti apa-apa untuk mempromosikan minimarket Anda. Ya, saya pikir ini juga banyak bisa digunakan untuk jenis usaha yang lain, bukan hanya minimarket aja. Ya, ingat, promosi yang efektif tidak hanya membuat toko Anda dikenal, tapi juga meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan. Mulailah terapkan langkah-langkah ini sekarang dan lihat bagaimana bisnis Anda bertumbuh lebih besar. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan tips bisnis minimarket lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.